يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati wa ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada bab Fath Makkah fi syahri Ramadan sanata 80. Dibukanya kota Mekah itu pada bulan Ramadan pada tahun ke-8 Hijriah. Sebabnya sudah dibahas kemarin, bahwasanya di antara perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh Quraisy dengan menyerangnya suku Bani Bakar kepada Bani Khuza'ah, didukung oleh Quraisy secara sembunyi-sembunyi, tapi semua pihak tahu bahwa Quraisy ikut mendukung, ikut membantu. Ketika utusan dari mereka datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Amr bin Salim al-Khuzai dan seorang lagi yang bersamanya, melaporkan kejadian-kejadiannya, Rasulullah sallam berlinang air mata ketika mendengar mereka dibantai dalam keadaan hujjadan wa sujjada, dalam keadaan ruk'an wa sujjada, dalam keadaan tahajud, ruku' dan sujud. Tetapi beliau menyatakan uktum anin nas, simpan berita ini pada manusia, simpan berita ini dari manusia, jadi jangan disampaikan kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan keberangkatan dan mempersiapkan pula kaum muslimin untuk berangkat. Semuanya diperintahkan untuk bersiap-siap dalam keadaan mereka semua tidak tahu mau kemana Rasulullah SAW, dan tidak tahu pula kejadian yang terjadi. Abu Sufyan datang ingin memperpanjang perjanjian dan memperbaiki perjanjian. Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan akan datang Abu Sufyan, tetapi tidak ditemui oleh Rasulullah SAW, tidak digubris oleh Abu Bakar, bahkan diancam oleh Umar, dan Ali bin Abi Thalib juga tidak bisa membantu apapun, dan memang tidak mau membantu apapun, sehingga Abu Sufyan kembali bihuffai Hunain, kembali dengan tangan kosong. Ikhwanuddin a'azakumullah, sampai kita pada ucapan Ibnu Hisham rahimahullah, walamma ajma'a Rasulullah SAW al-masir ila Makkah, ketika Rasulullah SAW ingin berangkat dan sudah siap, ajma'a, sudah sepakat untuk berangkat ke Mekah, dan itu hanya ada pada diri Rasulullah SAW rencana itu, sedangkan Rasulullah SAW belum menyampaikan pada siapapun, sampai sahabat terdekatnya Abu Bakar nggak tahu, istri tercintanya Aisyah juga nggak tahu. Abu Bakar bertanya kepada anaknya Aisyah, yang merupakan istri Rasulullah SAW yang paling dicintainya, aina tarainahu yurid, kemana kira-kira suamimu akan pergi? Qalat la wallahi ma adri, kata Aisyah, sungguh aku tidak tahu demi Allah. Ini menunjukkan kalau Abu Bakar saja tidak tahu, Aisyah tidak tahu, apalagi yang lain. Falamma ajma'a Rasulullah SAW al-masir ila Makkah, tetapi ketika berangkat perjalanannya tidak ke arah Mekah, tetapi sampai di satu tempat berbelok, dan berbelok ke arah Mekah. Saat itulah kaum muslimin paham bahwa Rasulullah SAW menuju Mekah. Ikhwanuddin a'azakumullah, falamma ajma'a Rasulullah SAW al-masir ila Makkah, ketika sudah terlihat perjalanan Rasulullah SAW ke arah Mekah, kataba Hatib ibn Abi Balta'ah. Tiba-tiba seorang yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, menulis surat ila Quraisy, ke orang-orang Quraisy,
yukhbiruhum billadhi ajma' alaih, mengkhabarkan apa yang direncanakan oleh Rasulullah SAW dengan seluruh kaum muslimin, yaitu minal amri fi sayri ilaihim, yaitu perkara berangkatnya mereka menuju Mekah. Ditulis surat itu. Tsumma a'tahum ra'atan, kemudian diberikan kepada seorang wanita. Wa ja'ala laha ju'lan, kemudian diberi bayaran perempuan tadi. Ju'l, bayaran, ala an tuballigh Quraisyan. Yani diberi bayaran agar disampaikan pada Quraisy. Kalau sampai pada Quraisy diberi bayaran. Faja'alathu fi ra'siha thumma fatilat alaihi qurunaha. Kemudian diletakkan di rambutnya, kemudian digulung dengan kepang rambutnya. Suratnya taruh di rambut, digulung di rambutnya. Qurun yang dimaksud walaupun maknanya qarn adalah tanduk, tapi ini bukan tanduk. Qurunaha di sini adalah kepangnya yang kadang-kadang dua seperti tanduk. Tsumma kharajat bihi, kemudian keluarlah wanita tadi membawa surat tersebut. Padahal Rasulullah SAW sampai berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khudil uyun, ya Allah, ambillah mata-mata. Ini jangan sampai ada yang melihat dan tahu. Wal akhbar, dan jagalah berita-berita, jangan sampai mencapai Quraisy. Hatta nabghataha fi biladiha, hatta nufaji'ha fi biladiha, sampai kami mengejutkan mereka di negeri mereka. Maka apa yang terjadi pada Habib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada Quraisy, apa yang direncanakan oleh Rasulullah SAW, Allah beritahukan kepada nabinya sesuai dengan doanya, sesuai dengan doa Rasulullah SAW, Allah kabulkan. Fa akhbar, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan apa yang terjadi pada Habib bin Abi Balta'ah kepada Rasulullah SAW. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khabar minas sama, maka datanglah kepada Rasulullah SAW berita dari langit. Bima sana Hatib, berita tentang apa yang dilakukan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah. Faba'atha Aliyan ibn Abi Talib wa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka diutuslah Ali bin Abi Talib dan Zubair ibn al-Awwam, semoga Allah meridai keduanya, diutus untuk mengejar wanita tadi. Faqala, maka Nabi bersabda, adrika imra'atan qad kataba ma'aha Hatib ibn Abi Balta'ah bikitabin ila Quraisyin yuhaddiruhum ma ajma'na lahu fi amrihim. Adrika maknanya kejarlah, adrik dari adraka yudriku, adraka yudriku adrik, tetapi karena berdua maka ada lam al-itsnain, lamul itsnain. Adrika, kejarlah imra'atan, seorang wanita yang telah menulis surat atau telah membawa surat yang ditulis oleh Hatib ibn Abi Balta'ah dengan surat kepada Quraisy yang isinya yuhadziruhum ma ajma'ana, yang isinya memperingatkan mereka dari apa yang sudah kita sepakati untuk berangkat ke sana, fi amrihim, dalam urusan mereka. Maka keluarlah, berangkatlah Ali bin Abi Thalib dengan Zubair ibn al-Awwam. Fa kharaja hatta adrakaha bil Khaliqah. Dikejar sampai mendapatkan keduanya di daerah Khaliqah. Khaliqah Bani Abi Ahmad, daerah sukunya Bani Abi Ahmad. Fastanzilaha, keduanya menghentikan wanita tadi. Faltamasa fi rahliha, dicari di bekal-bekalnya, dicari di apa yang dibawanya. Falam yajida syai'a, keduanya tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan surat. Faqala laha Ali bin Abi Thalib, maka Ali berkata kepada wanita tadi, inni ahlifu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, ma kudziba Rasulullah wala kudzibna, aku bersumpah dengan nama Allah, Rasulullah SAW tidak mungkin didustai dan kami pun gak mungkin didustai. Tidak mungkin berita kepada Nabi dusta, dan tidak mungkin pula berita kepada kami dari Nabi dusta. Itu maknanya. Atau dengan bahasa lain lebih mudah dipaham, Allah tidak berdusta, Rasul tidak berdusta.
Yang dikatakan ma kudziba Rasulullah. Rasulullah SAW tidak didustai. Maksudnya tidak didustai ketika Allah memberikan kabar kepadanya kejadian ini. Pasti benar karena dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak mungkin didustai oleh Rasulullah SAW. Karena yang mengkhabarkan adalah Rasulullah SAW dan berita Rasul tidak mungkin berdusta. Ma kudziba Rasulullah wa ma kudzibna. Nabi tidak didustai dan kami pun tidak didustai. Pasti benar akan ada surat padamu. Ini ahlifu billahi ma kudziba Rasulullah SAW wa la kudzibna wa la tukhrijanna lana hadzal kitab aw lanakshifannak. Maka tinggal pilih. Karena kami yakin Allah tidak berdusta dan Rasulullah SAW tidak berdusta, maka kami tidak mungkin didustai oleh Rasulullah SAW. Maka pasti ada surat itu pada kamu. Imma engkau yang memberikannya kepadaku, atau kami yang akan memberi kamu. Dan wanita-wanita Arab adalah wanita-wanita yang sangat menjaga dirinya, sangat menjaga dirinya. Jangankan diperiksa, disentuh saja mereka nggak mau, atau dipandang saja mereka marah. Apalagi dikatakan mau diperiksa seluruh tubuhnya. Ini azakumullah, langsung dia mengambil dari ikatan rambutnya dan memberikan kepadanya. Dikatakan oleh wanita tadi, falamma ra'atil jidda minhu, ketika wanita melihat kesungguh-sungguhan dua sahabat tadi, serius, enggak main-main, maka dia berkata, a'rad, menjauhlah, berpalinglah. Hijab, masih menjaga hijab, menjauhlah, berpalinglah, a'rad. Fa'arada, maka beliau pun memalingkan wajahnya. Setelah memalingkan wajahnya, dia membuka hijabnya atau membuka rambutnya, mengambil surat dari rambutnya. Fahallafat qurunaha fastakhrajatil kitab, kemudian dikeluarkanlah surat tersebut daripadanya. Fadafa'athu ilaihi, maka diberikan surat itu kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Ali pun membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Hatiban, maka Nabi pun memanggil Hatib ibn Abi Balta'ah, kemudian menegurnya. Faqala ya Hatib, ma hamalaka ala hadha, wahai Hatib, apa yang membawamu untuk berbuat seperti ini? Faqala, maka Hatib menjawab, ama wallahi inni la mu'minun billahi wa rasulihi ma ghayyartu wa la baddaltu. Kata Hatib, sungguh demi Allah ketahuilah. Ama ini seperti kalimat ala, bukan manafiyah, tetapi seperti ala, yakni harf al-istiftah. Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, inni la mu'minun billahi wa rasulihi, sungguh demi Allah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ma ghayyartu wa la baddaltu, aku tidak merubah, aku tidak mengganti agama. Walakinni kuntum ra'an laisa li fil qaumi min aslin wala ashirah, tetapi aku adalah dari satu orang yang tidak memiliki karib kerabat, tidak memiliki usul, asal muasal dari sukunya, wala ashirah, dan tidak pula punya kerabat-kerabat. Wa kana li baina adhurihim waladun wa ahlun, sedangkan aku memiliki anak dan istri di Mekah sana. Fasana'tuhum alaih, maka aku memberikan kepada Quraisy sesuatu agar mereka menjaga anakku dan keluargaku. Lihatlah Hatib ibn Abi Balta'ah, bukan munafik. Dia bukan munafik, bukan pula kafir, bukan pula sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Beliau sahabat yang mulia dan menyatakan, wallahi inni la mu'minun billahi wa rasulihi ma ghayyartu wa la baddaltu. Aku dalam keadaan tidak merubah agamaku, tidak mengganti agamaku. Walakinni kuntum ra'an laysa li fil qaumi min aslin wala ashirah. Tetapi aku adalah seseorang yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki asal muasal, tidak memiliki kerabat di sana. Maka aku berbuat sesuatu untuk Quraisy agar menjaga anakku dan istriku di sana. Faqala Umar bin Khattab, berkata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, da'ni la fala adrib 'unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Biarkan dia,
Aku penggal dia lehernya. Aku biarkan aku untuk memenggal leher dia. Fa innar rajula qad nafaq. Sungguh orang ini munafik. Maka Rasulullah SAW menjawab, wa ma yudrika ya Umar. Engkau tidak tahu wahai Umar. La'alla Allah qad ittala ala ahli Badr, ala ashabi Badr, yawma Badr, faqala a'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum. Wa ma yudrika ya Umar. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat pengikut perang Badr. Allah tahu dan Allah mengajak bicara mereka. I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan dibawa untuk dimuat dalam bab keutamaan Hatib Ibn Abi Balta'ah, bahwa beliau adalah ahlu Badr, dan juga secara umum keutamaan pengikut perang Badr. Ini secara umum, seluruh para ahli Badr adalah orang-orang pilihan. Munafikin gak ada yang ikut perang Badr. Maka ini keutamaan pengikut perang Badar, termasuk di dalamnya Hatib Ibn Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu wa ghafarallahu lahu. Para ulama membahas, kenapa dikatakan ya'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum? Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Apakah maknanya mereka bebas berbuat apa saja? Tidak lagi terikat hukum syariat? Mereka, para ulama menyatakan bukan demikian maknanya. Maknanya bukan mereka bebas tidak terikat syariat. Mereka tetap terikat syariat. Mereka tetap terikat seperti kaum muslimin yang lain. Hanya saja Allah Maha tahu bahwa mereka adalah orang-orang beriman. Maka kesalahannya, kekeliruannya, atau beberapa mungkin sebagaimana manusia memiliki kealpaan, maka itu Allah sudah tahu bahwa itu tidak membatalkan keimanan mereka dan dijamin dengan ampunan. Itu maknanya. I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, maknanya jaminan ampunan saja. Bukan bermakna bahwa mereka dalam keadaan dibebaskan dari syariat. Mereka tetap terikat syariat sebagaimana kaum muslimin yang lain. Wallahu taala a'lam. Fa anzalallahu ta'ala fi Hatib. Maka Allah turunkan ayatnya subhanahu wa ta'ala tentang Hatib ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah turunkan, wahai orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai teman-teman dekat yang kalian memberikan kepada mereka mawaddah, memberikan pada mereka kebaikan-kebaikan, kecintaan-kecintaan, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah ila akhiril qissah. Ditegur pertama untuk jangan mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekat. Jangan mengambil orang-orang kafir sebagai teman dekat yang engkau memberikan kasih sayang pada mereka, memberikan kecintaan pada mereka. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka telah kafir kepada apa yang datang pada kalian dari kebenaran. Yukhrijunar rasul wa iyyakum. Mereka sudah mengusir Rasul dan mengusir kalian, kata Allah. Kenapa kok kalian cinta pada mereka? Padahal mereka telah mengusir Rasul dan mengusir kalian sendiri. Antu'minu billahi rabbikum. Hanya karena kalian beriman kepada Allah, Rabb kalian. Ini larangannya. Jangan mengambil mereka sebagai teman dekat, teman yang dicintai, yang diberikan kebaikan-kebaikan pada mereka. Sedangkan yang berikutnya, ayat berikutnya mencontohkan contoh yang baik. Qad kanat lakum, telah ada bagi kalian uswatun hasanatun, contoh teladan yang baik fi Ibrahim, contoh teladan yang baik pada Ibrahim, walladzina ma'ah, dan juga yang bersamanya, yang kata para ahli tafsir ma'ahu minal anbiya, walladzina ma'ahu minal anbiya, dan yang bersamanya dari para nabi. Karena Ibrahim alaihissalam tidak memiliki pengikut
sampai kemudian berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala turunan yang baik, maka diberilah Ismail, Ishak, dan merekalah pengikut Ibrahim alaihissalam. Adapun dari umatnya dalam keadaan beliau tidak memiliki pengikut sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka walladzina ma'ahu, yang bersamanya dari para anbiya, berarti Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersamanya ala tauhid, bukan bersamanya dalam satu tempat, tapi maknanya ma'ahu ala tauhid, bersamanya di jalan yang sama, yaitu di jalan tauhid. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum-kaum mereka masing-masing, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Lihat, dilarang menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, dan sebaliknya disuruh untuk mencontoh teladan-teladan para anbiya. Dan Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir dan menyebutkan bara'ah, inni bari, aku berlepas diri dari mereka. Atau dengan kalimat inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari kalian, dari semua apa yang kalian sembah selain Allah, dan kami benci kalian, kami ingkar kalian, kami marah pada kalian, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Lihat ini teladan yang baik, dan ini tentunya sebagai peringatan bagi seluruh kaum muslimin, bagi Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, dan juga bagi mereka kaum muslimin yang setelahnya. Apalagi kaum muslimin yang setelahnya sampai akhir zaman, mereka sudah tahu ayat ini. Sedangkan Hatib bin Abi Balta'ah akhta'a, dia salah dalam keadaan belum turun ayat ini. Sehingga jangan dijadikan kisah ini untuk mencerca seorang sahabat yang mulia, apalagi ahlu Badr, apalagi dibela oleh Rasulullah SAW. Apa pembelaannya? Ucapan dalam riwayat Bukhari tadi, wa ma yudrika ya Umar la'allahu tala ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar, bahwasanya Allah melihat pengikut perang Badar dan Allah katakan berbuatlah semau kalian, Allah mengampuni kalian. Artinya dosa-dosa mereka dijamin dengan ampunan. Tsumma madha, kemudian berangkat Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, li safarihi, safarnya. Wastakhlafa 'ala al-Madinah Abarruhum al-Ghifari, dan meninggalkan di Madinah seseorang yang mewakili beliau, namanya Abarruhum al-Ghifari dari Bani Ghifar. Wa kharaja li 'ashrin madaina min Ramadan, dan beliau berangkat di bulan Ramadan pada hari ke-10, li 'ashrin madaina min Ramadan, setelah 10 hari lewat di bulan Ramadan. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sama an-nasu ma'ahu. Nabi berpuasa dan para sahabat pun bersamanya berpuasa dalam safar. Hatta idza kanu bil Qudaid, ketika beliau sampai di daerah Qudaid, di pinggir pantai antara Usfan dan Amaj, aftara, Rasulullah pun berbuka. Bahkan berbuka dalam keadaan ditunjukkan oleh beliau kepada seluruh kaum muslimin. Diangkat bejananya tinggi-tinggi dan kemudian diminum. Dan memerintahkan pada Bilal, ambilkan sebejana air, bejana minum, bejana kecil. Kemudian beliau dalam keadaan minum di hadapan seluruh kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun berbuka bersama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bisa berpuasa dan kuat, tetapi rahmatan, sebagai kasih sayang kepada mereka kaum muslimin, Rasulullah menunjukkan, aku berbuka. Ini supaya kalian pun berbuka. Thumma madha, kemudian beliau berangkat. Hatta nazala Marrad Dhahran, sampai di daerah yang dijuluki dengan Marrad Dhahran. Fi 10,000 minal muslimin, bersama
10.000 pasukan kaum muslimin. Masya Allah, pasukan besar. Fasabba'at Sulaim wa ba'duhum yaqul allafat Sulaim wa allafat Muzainah. Ditambah lagi dengan 700 dari Bani Sulaim, dan dikatakan pula 1.000, dan bersama 1.000 lagi dari Bani Muzainah. Wa fi kullil qabail adadun wa Islam, dan hampir setiap suku memiliki sejumlah kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah SAW dan juga memiliki keislaman. Lihat, fi kullil qabail, pada seluruh kabilah ada beberapa yang masuk Islam. Maka ini khonibina azakumullah, pasukan lintas qabail. Apa makna lintas qabail? Ya, ini tidak hanya kabilah tertentu saja, tetapi bergabung hampir seluruh kabilah. Karena seluruh kabilah ada masuk Islam. Bahkan Quraisy yang paling memusuhi, ada yang sudah masuk Islam? Banyak. Muhajirin hampir sebagian besar mereka dari Quraisy. Demikian pula dari suku Bani Khuza'ah, bahkan Bani Bakar, ada yang masuk Islam dari mereka, walaupun sedikit. Beberapa orang. Hampir semua suku-suku kabilah-kabilah di Arab, ada beberapa orang yang sudah masuk Islam dan bergabung dalam pasukan tersebut. Bisa dibayangkan berapa besarnya pasukan tersebut di masa itu. 12.000 orang di masa tersebut. Kaum muslimin yang saya hormati. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Wa aw'aba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirun wal ansar. Sedangkan muhajirin dan ansar aw'aba ma'a Rasulillah, berangkat seluruhnya, tidak terkecuali kaum muhajirin dan kaum ansar. Falam yatakhallaf anhu minhum ahad, enggak ada yang tertinggal dari mereka seorang pun, semuanya berangkat. Falamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marra dhahran wa qad ummiyatil akhbar, ketika Rasulullah SAW sampai di desa atau di daerah Marr Dhahran, wa qad ummiyatil akhbar, sedangkan berita-berita sudah dalam keadaan tertutup rapat. Ummiyat dari kata ama, artinya buta. Buta berita, maksudnya berita sudah tertutup. An Quraisy, dari Quraisy. Falam ya'tihim khabarun an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa la yadruna ma hum fa'il. Maka mereka orang-orang Quraisy tidak mengetahui sama sekali, enggak ada yang tahu kedatangan Rasulullah SAW. Wala yadrun, mereka tidak mengerti dan tidak tahu pula mahum fa'il, apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW juga tidak tahu. Kedatangannya juga tidak tahu, apalagi apa yang mau dilakukannya. Lebih-lebih lagi mereka tidak tahu. Wa kharaja fi tilkal lailah, pada malam itu tentunya Rasulullah SAW masih di Marr Dhahran dan itu sudah mendekat Mekah. Sudah mendekat Mekah. Keluar Abu Sufyan ibn Harb yang waktu itu masih kafir. Waktu itu masih kafir. Dan juga bersama Hakim ibn Hizam dan Budail ibn Warqa. Yatahassasun al-akhbar. Mereka mencari-cari berita. Dan biasa keadaan mereka kalau sudah berbuat salah begitu. Ketakutan. Mereka yang melanggar, mereka yang mendukung Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, melanggar perjanjian Hudaybiyah, membantai kaum muslimin dalam keadaan hujjadan, ruk'an wa sujjada, maka mereka merasa ini pasti ada apa-apa. Apalagi ketika datang ke Madinah, Abu Sufyan tidak ditemui oleh Rasulullah SAW dan meminta untuk disampaikan, tidak ada yang mau menyampaikan. Meminta pembelaan, perlindungan, enggak ada yang mau memberikan perlindungan, enggak ada yang mau menyampaikan pembelaan. Maka mereka dalam keadaan ketakutan dan gelisah, sehingga pada malam itu mereka mencari-cari sebagaimana hari-hari sebelumnya, mencari-cari berita. Keluar Abu Sufyan, Hakim ibn Hizam dan Budail ibn Warqa, keluar yatahassasun al-akhbar, untuk mencari-cari berita. Wa yanzuruna hal yajiduna khabaran aw yasma'una bihi. Mereka mencari-cari atau melihat-lihat, barangkali mereka mendapatkan berita atau mendengar satu berita. Wa qad kana al-Abbas ibn Abdul Muttalib laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'd at-tariq. Sedangkan lain keadaannya dengan Abbas ibn Abdul Muttalib. Ingat Abbas ibn Abdul Muttalib dan apa yang dilakukannya di masa sebelum hijrah ketika Bai'at Aqabah, masih ingat? Lupa bahwa beliau membela Rasulullah SAW dan mendampingi Rasulullah SAW padahal waktu itu dalam keadaan belum masuk Islam.
tetapi sudah mendukung, sudah membela dan berdiri di samping Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW membaiat orang-orang dari Madinah, para sahabat yang mulia di Baiatul Aqabah, bahkan ikut bicara. Abu Fadl julukannya, menyatakan hendaklah kalian menjaga keponakanku ini dengan hartamu dan nyawamu. Hendaklah kalian begini, hendaklah kalian begitu. Aku titipkan dan seterusnya. Ini Abbas Ibn Abdul Muttalib. Maka beliau pun keluar pada malam itu. Tapi justru beliau menemui Rasulullah SAW di ba'd tariq, di beberapa jalan. Justru bertemu dengan Rasulullah SAW. Wa qad kana Abu Sufyan ibn al-Harith wa Abdul Muttalib ibn Abdul Muttalib wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah qad laqiya Rasulullah SAW aidan biniqil uqab. Ada lagi yang ketiga, kelompok lain lagi, yaitu Abu Sufyan ibn al-Harith. Yang tadi Abu Sufyan ibn al-Harith yang sedang mencari-cari berita tentang kaum muslimin, kira-kira apakah menyerang atau tidak. Yang kedua, Abbas ibn Abdul Muttalib, memang sengaja ingin menemui Rasulullah SAW karena sudah tahu, sudah mendapatkan bocoran berita. Yang ketiga adalah Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah, juga ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Niqil Uqab. Niq al-Uqab, antara Mekah dan Madinah. Faltamasad dukhula alaihi. Kita kisahkan dulu yang dua ini, yang terakhir. Keduanya ingin masuk menemui Rasulullah SAW. Fakallamathu Ummu Salamah fihima. Maka Ummu Salamah menyampaikan hajat mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata, ya Rasulullah, ibnu ammik wa ibnu ammatik wa sihrik. Ya Rasulullah, ini ada anak pamanmu, misananmu, dan anak bibimu, dan juga sihruk. Sihir, saudara karena pernikahan tersebut sihir. Ingin menemui engkau. Qala, Rasulullah menjawab, la hajata li bihima. Aku tidak butuh keduanya, dan aku tidak mau bertemu dengan keduanya. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Amma ibn ammi fahataka irdi. Adapun anak pamanku itu, dia telah menjatuhkan kehormatanku. Wa amma ibnu ammati, adapun anak bibiku dan sihri iparku, fahuwa alladhi qala bi Makkah maqala. Dia adalah seorang yang sudah berbicara tentang aku di Mekah dengan kejelekan-kejelekan. La hajata li bihima. Aku tidak ingin menemui keduanya. Maka disampaikanlah hasil jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharajal khabaru ilaihima bidzalik, ketika beritanya sampai kepada keduanya, wa ma Abu Sufyan bunayyun lahu, sedangkan Abu Sufyan ibn al-Harith, jangan lupa, membawa anaknya, bunayyun lahu. Faqala, kemudian dia berkata kepadanya, kepada yang menyampaikan, wallahi la ya'dhananna li aw la akhudanna bunayya hadha thumma lanadhhabanna fil ardi hatta namuta ju'an wa 'atsha. Kata dia, sungguh demi Allah, hendaklah beliau mengizinkan aku untuk menemuinya, atau aku akan ambil tangan anakku ini dan aku akan ajak berangkat pergi ke tengah padang pasir sampai aku mati kelaparan dan mati kehausan. Disampaikan ucapan tadi kepada Rasulullah SAW. Falamma balagha dzalika Rasulullah SAW raqqa lahuma. Ketika disampaikan beritanya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun luluh, kasihan kepada keduanya. Thumma adina lahuma fadakhala alaihi. Kemudian Rasulullah izinkan keduanya untuk menemui. Fadakhala, maka keduanya menemui. Fa aslama, dan kedua-duanya masuk Islam. Wa ansyada Abu Sufyan ibn al-Harith qawlahu fi islamih. Dan Abu Sufyan ibn al-Harith ansyada, mendendangkan ucapan, bukan menyanyikan maksud saya. Mendendangkan itu adalah membacakan syairnya, yang menunjukkan keislamannya. Wa'tadzara ilaihi, dan mengandung permintaan udzur, permintaan maaf dari apa yang pernah dilakukannya di masa lalu. Mimma kana madha minhu, dari apa-apa yang telah lewat dari dia.
Ini syairnya ini mengandung pertama dia masuk Islam, menunjukkan kalau dia masuk Islam. Yang kedua, bahwa dia minta maaf dari apa yang telah lalu, apa yang diperbuatnya. Faqala, beliau berkata, la'amruk inni yawma ahmilu rayatan litaghliba khailul lati khayla Muhammadi lakal mudlij al-hayran adlama layluhu fahada awani hina uhda wa ahtadi hada biya hadin ghairu nafsi wa nalani ma'allahi min tarradta kulla mutarridi asuddu wa an'a jahidan an Muhammadi wa ad'a wa in lam antasib min Muhammadi humu ma hum man lam yaqul bihawahum wa in kana dha ra'yin yulamu wa yufannadi. Katanya la'amruk, sungguh, kalimat la'amruk maknanya sungguh. Sungguh, ini yauma ahmilu rayatan. Sungguh aku ketika membawa bendera untuk memenangkan tentara Latta, mengalahkan tentara Muhammad. Aku ketika itu kal mudlijil hayaran. Aku ketika itu seperti orang yang berjalan di malam hari dalam keadaan gelap. Adlama lailuhu, yang sangat gelap malam itu. Fahada awani hina uhda wa ahtadi. Maka sekarang waktunya aku terbimbing dan mengikuti petunjuk. Ini isyarat kalau dia masuk Islam. Artinya ketika dia berperang bersama musyrikin dengan Jaisul Lat, dengan pasukan tentara Latta, yakni pasukan tentara yang membela berhala Latta, aku dalam keadaan hayaran, dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelap, tidak tahu jalan. Sekarang waktunya, aku sudah melihat kebenaran dan aku sudah terbimbing dengan petunjuk. Hada biya hadin, aku terbimbing oleh yang membimbing, bukan diriku sendiri. yakni ada yang memberikan hidayah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nalani ma'allahi man tarradda kulla mutarridi, dan sungguh sampai kepadaku bersama Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengusir aku dengan usiran, dengan segala pengusiran. Ketika kalimat ini Rasulullah SAW memukul dadanya dan menyatakan, anta taraddani kulla mutarridi, engkau yang mengusir aku dengan seluruh usiran, yang dengan sungguh-sungguh pengusiran. Kalau beliau maksudkan tadi ketika datang ternyata ditolak, tidak diterima oleh Rasulullah SAW, maka itu yang dimaksud taradda kulla mutarridi. Tapi Nabi membantah, tidak, justru engkau, kalian yang mengusir aku dari Mekah. Asuddu wa an ajahidan an Muhammadi, asuddu wa an ajahidan. Sekarang aku asuddu, bergeser, ini berjalan dan bergeser. Jahidan an Muhammad, berjihad membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ad'a wa illam antasib min Muhammadi, dan aku terus mengajak walaupun aku belum menisbatkan diriku pada Muhammad. Maknanya sebelum engkau datang sekarang ini, aku sudah bela engkau. Kecenderunganku sudah kepadamu. Walau lam antasib, walaupun aku belum menisbatkan diriku kepada engkau. Itu maknanya. Hum mahumu, humu mahum man lam yaqul bihawahum. Mereka bukanlah mereka, yakni mereka adalah orang-orang yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Humu mahum, mereka adalah mereka. Man lam yaqul bihawahum, orang-orang yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa in kana dha ra'yin yulammu wa yufannadi, adapun jika memiliki pendapat yulammu wa yufannad, dia justru dicerca dan ditentang. Artinya dia sendiri kalau punya pendapat lain selain apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, disalahkan. Ini menyalahkan diri mereka sendiri. Ini menggambarkan siapa? Para sahabat. Mereka para sahabat ini, sahabat-sahabatmu wahai Rasul, adalah orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsu. Bahkan kalau mereka punya pikiran dirinya sendiri bertentangan dengan ucapan Allah dan Rasulnya, mereka akan salahkan ucapan mereka sendiri. Uridu li ardihim walastu bila'id, aku ingin negeri mereka. Isyarat kepada hijrah. Isyarat kepada hijrah. Uridu li ardihim, aku ingin di negeri mereka. Walastu bila'id, tetapi aku tidak melekat. Artinya tidak autasik bihi,
Ma'al qaum, aku bukan kaum mereka. Ma'lam uhda fi kulli maq'adi. Aku ingin di tempat mereka, tapi aku belum melekat dengan mereka. Ini karena melihat bagaimana kaum muslimin itu ingin hidup di tengah-tengah mereka. Masya Allah. Kalau melihatnya para sahabat, manusia-manusia yang berakal ingin untuk tinggal di tengah-tengah mereka. Tapi kalau melihatnya kaum muslimin hari ini, wallahu alam, apakah menarik mereka orang-orang kafir ketika melihat masyarakat muslimin? Kenapa? Karena sebagian besar keislaman mereka sudah hilang. Sehingga yang terjadi berbagai macam kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan dari dosa mereka, bukan dari ajaran Islam. Tapi dikira oleh orang-orang kafir, oh itu ajaran Islam. Padahal kalau melihatnya para sahabat tertarik. Mereka ingin, aku ingin tinggal tengah-tengah mereka, tapi aku belum bergabung dengan mereka. Ini belum masuk Islam. Malam uhda fi kulli maq'ad. Kalau aku belum terbimbing dengan hidayah di setiap tempat duduk, tidak bisa. Faqul li Thaqifin la uridu qitalaha. Katakan kepada suku Thaqif, aku tidak akan memerangi mereka. Wa qul li Thaqifin tilk. Ucapkanlah kepada Thaqif tadi, ghairaya aw'idi. Selain aku ancamlah. Aw'idi, ancamlah. Dari kata wa'ad, dari kata aw'ada, yu'idu wa'id. Ghairiya aw'idi, selain aku silakan ancam. Kalau aku tidak, aku sudah masuk Islam bersama kalian. Fama kuntu fil jaysh alladhi nala 'amiran wa ma kana 'an jarra lisani wala yadi. Fama kuntu fil jaysh alladhi nala 'amiran, dan aku tidak termasuk dalam tentara yang menyerang Bani Amir. Masih ingat Bani Amir? Siapa? Pecahan dari Bani Khuza'ah yang diserang oleh Banu Bakar, didukung oleh musyrikin Quraisy. Dia mengatakan, aku enggak ikut. Aku enggak ikut. Ma kuntu fil jayshil ladzi nala amiran. Aku tidak ikut menyerang bersama mereka yang menyerang Bani Amir. Wa makana anjarra lisani wala yadi, bahkan tidak pula ikut serta tanganku, tidak pula lidahku. Karena ada yang enggak ikut perang tapi lidahnya ikut bicara. Iya, serang saja. Aku tidak. Tidak tanganku, tidak pula lidahku. Qabail ja'at min biladin ba'idah, naza'i'a ja'at min sahamin wa surrada. Faza'amu annahu hina ansyada. Dikatakan oleh mereka, za'amu artinya dikatakan oleh mereka, ketika mengucapkan kalimat wa nalani ma'allahi man tarradta kulla mutarridi, Rasulullah SAW memegang dadanya atau mendorong dadanya sambil berkata, anta taraddani kulla mutarridi, engkau yang mengusir aku dengan segala macam pengusiran. Falamma nazala Rasulullah SAW marra Dhahran, ketika Rasulullah SAW datang di Marrid Dhahran, di desa atau di daerah Marrid Dhahran, berkata Abbas bin Abdul Muttalib. Sekarang yang kedua. Tadi kan ada 3 yang akan diceritakan. Abu Sufyan bin Harb dengan 2 sahabatnya, kemudian Abu Sufyan bin Harith dengan 1 sahabatnya, dan Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Sufyan bin Harith sudah kita kisahkan tadi dengan masuk Islamnya dan syairnya. Maka yang kedua tentang Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Abbas wa jalastu ala baghlati Rasulullah SAW. Beliau datang kemudian masuk Islam dan sudah tidak mengejutkan. Sudah tidak mengejutkan. Rasulullah SAW gembira dan para sahabat pun gembira. Bahkan Umar ibn Khattab berkata dengan ucapan yang Masya Allah, sungguh demi Allah, kalau ayahku masuk Islam dan engkau masuk Islam, aku lebih suka engkau yang masuk Islam daripada ayahku. Kenapa? Karena Umar lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada ayahnya. Sedangkan ini pamannya Rasulullah SAW dan Rasulullah gembira. Kata Umar, aku sungguh gembira dengan gembiranya Rasulullah SAW ketika Abbas masuk Islam. Maka aku lebih gembira dengan Abbas yang masuk Islam daripada bapakku yang masuk Islam. Dua-duanya gembira, tapi yang lebih gembira ketika Abbas masuk Islam karena beliau Umar bin Khattab melihat betapa gembiranya Rasulullah SAW ketika Abbas ibn Abdul Muttalib masuk Islam. Setelah itu dia mengendarai baglahnya. Baglah itu seperti kuda, lebih kecil dari kuda, seperti keledai, lebih gede dari keledai. Berarti baglah
sejenis kuda, lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada kuda. Itu baglah namanya. Beliau menaiki baglah putih warnanya dan itu milik Rasulullah SAW. Dikenal oleh semua kaum muslimin bahwa itu adalah baglahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada yang naik, walaupun tidak dikenal orangnya, tapi menaiki kendaraan baglah putih tadi punya Rasulullah SAW, mereka semua tahu siapa itu menaiki kendaraan Rasulullah SAW. Pasti orang penting. Maka Abbas bin Abdul Muttalib memang orang penting karena dia adalah paman terdekat Rasulullah SAW, bahkan yang membelanya atau yang menjaganya ketika Bai'at Aqabah. Kharajtu alaiha. Dia menceritakan Abbas, aku keluar dengan mengendarai beglahnya Rasulullah SAW. Hatta ji'tul araq. Sampai aku datang di semak-semak pohon araq. Tahu pohon araq? Pohon yang akarnya dipakai untuk siwak yang kalian pakai. Itu araq. Faqultu la'alli ajid ba'dal hutabah atau sahibu laban Audal hajah. Kata Abbas, aku berharap semoga aku ketemu seseorang, apakah pedagang atau musafir atau orang yang sedang buang hajat. Semoga aku ketemu seseorang untuk aku sampaikan pada mereka pesan penting untuk Quraisy. Apa pesan penting yang akan disampaikan? Kalau sampai pasukan Muhammad dan pengikutnya ini, pasukan Rasulullah SAW dan pengikutnya masuk dengan perang, habis kalian. Habis kalian. Sehingga segeralah. Jangan sampai masuk kaum muslimin dengan perang. Apa maknanya? Maknanya ngalah saja kalian. Kalau sampai terjadi peperangan, habis kalian. Ini pasukan yang aku tidak pernah melihat besarnya seperti ini. Aku nggak pernah melihat pasukan sebesar ini. Ini akan kita baca insyaallah pada kajian mendatang biidznillah taala tentang apa yang terjadi pada Abbas ibn Abdul Muttalib. Ingin ketemu seseorang yang bisa menyampaikan ke Quraisy, ternyata ketemunya orang yang lebih penting dari itu. Siapa? Abu Sufyan Ibn Harb ketemunya. Maka lebih penting, lebih bagus lagi ketemu pimpinan mereka. InsyaAllah kita akan baca pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.